Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Jaga kesehatan dan selalu patuhi protokol kesehatan. Nah, hari ini kita akan membahas materi lanjutan yang kemarin. Kemarin kita kan sudah membahas mengenai karakteristik desa. Nah, pada video ini khususnya kita akan membahas mengenai karakteristik kota. Nah, karakteristik kota terdiri dari pengertian kota, unsur kota, kriteria dan bentuk kawasan kota, hingga kita akan membahas mengenai teori struktur kota. Oke, kita langsung mulai saja ya. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian kota. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perkotaan, pemusatan, dan distribusi pelayanan jasa pemerintah, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Kawasan perkotaan memiliki tingkat kepadatan penduduk yang tinggi. Hal ini dicirikan dengan banyaknya lahan untuk pemukiman. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai kriteria dan bentuk kawasan perkotaan. Nah, ada beberapa kriterianya. Yang pertama, memiliki karakteristik kegiatan utama budidaya, bukan pertanian, atau mata pencarian penduduknya, terutama di bidang industri, perdagangan, dan jasa. Kemudian, memiliki karakteristik sebagai pemusatan dan distribusi pelayanan barang dan jasa, didukung prasarana dan sarana, termasuk pergantian mode transportasi dengan pelayanan skala kabupaten atau beberapa kecamatan. Kemudian, kota sebagai daerah otonom. Kemudian, ada bagian daerah kabupaten yang memiliki ciri perkotaan. Dan yang terakhir adalah bagian dari 2 atau lebih daerah kabupaten yang berbatasan langsung dan memiliki ciri perkotaan. Kemudian yang ketiga, kita akan membahas mengenai unsur dan karakteristik kota. Kota memiliki ruang permukiman, jalur transportasi, kegiatan ekonomi, infrastruktur jasa, sentra-sentra perdagangan, dan bangunan-bangunan publik. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai aspek fisik kota. Nah, berdasarkan aspek fisik, kota merupakan kawasan terbangun yang saling berdekatan dan meluas dari pusat ke wilayah pinggiran atau wilayah geografis yang didominasi oleh struktur binaan. Nah, ini adalah contoh dari taman kota. Taman kota merupakan salah satu bentuk ruang terbuka hijau di wilayah perkotaan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai aspek sosial kota. Kota merupakan konsentrasi penduduk yang membentuk suatu komunitas dengan tujuan berikut. Nah, tujuannya yang pertama adalah meningkatkan produktivitas melalui konsentrasi dan spesialisasi tenaga kerja. Dan yang kedua adalah meningkatkan diversitas intelektual, kebudayaan, dan kegiatan rekreatif. Setelah aspek fisik dan sosial, kita akan membahas mengenai aspek ekonomi. Berdasarkan aspek ekonomi, kota berfungsi sebagai penghasil barang dan jasa untuk kehidupan penduduknya dan keberlangsungan kota itu. Ekonomi perkotaan dapat ditinjau dari 3 bagian. Yang pertama, ekonomi publik terkait dengan kegiatan ekonomi pemerintahan kota. Yang kedua adalah ekonomi swasta, yaitu terkait dengan kegiatan ekonomi perusahaan swasta dalam penyediaan barang dan jasa. Yang ketiga adalah ekonomi khusus, yaitu terkait dengan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh badan-badan usaha non-profit. Kemudian kita akan membahas mengenai fungsi kota menurut Dickinson. Nah, yang pertama yaitu kota memiliki fungsi sebagai fungsi budaya, yang kedua adalah sebagai fungsi administratif, dan yang ketiga adalah kota memiliki fungsi ekonomi. Selanjutnya yang kelima, kita akan membahas mengenai tipologi kota. Nah, tipologi kota ini ada 6. Yang pertama adalah kota administrasi, yang kedua ada kota pertahanan, yang ketiga ada kota budaya, yaitu kota yang tujuannya untuk budaya. Kemudian yang keempat ada kota produksi, yang kelima ada kota komunikasi, dan yang keenam ada kota rekreasi.
Selanjutnya kita akan membahas mengenai pola keruangan kota. Nah, pola keruangan adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi fungsi lindung dan fungsi budidaya. Nah, pola ruang kota harus laras dengan alam dan memanfaatkan sepenuhnya faktor alam. Selanjutnya yang ketujuh, kita akan membahas mengenai struktur ruang kota. Struktur ruang kota dapat ditinjau dari dua aspek. Yang pertama itu ada struktur ekonomi kota yang berkaitan dengan pusat kegiatan ekonomi penduduk di kota, dan yang kedua ada struktur intern kota yang berhubungan dengan struktur bangunan dan demografis. Selanjutnya kita akan membahas mengenai teori struktur keruangan kota. Yang pertama kita akan membahas mengenai teori konsentris. Nah, teori konsentris ini mengemukakan bahwa pola keruangan lahan perkotaan berkembang secara konsentris atau melingkar karena perkembangan atau pemekaran dimulai dari pusatnya. Kemudian, seiring bertambahnya penduduk, kota meluas ke arah pinggiran atau menjauhi pusat. Nah, ini adalah ilustrasi dari teori konsentris. Teori konsentris dibagi menjadi 5 zona. Yang pertama ada zona pusat kegiatan. Kemudian yang kedua ada zona peralihan, yaitu zona perdagangan, peralihan, pemukiman. Kemudian yang ketiga ada zona pemukiman kelas kerja atau buruh. Yang keempat ada zona pemukiman kelas menengah. Dan yang kelima yaitu adalah zona penglaju atau zona pemukiman beralih ke zona pertanian. Teori yang kedua adalah teori sektoral. Teori sektoral mengemukakan bahwa pengelompokan penggunaan lahan kota menjulur seperti irisan kue tar, bukan konsentris atau melingkar. Untuk teori sektoral juga terdapat 5 zona. Yang pertama atau yang berada di tengah itu adalah zona pusat kegiatan. Yang kedua yaitu zona tempat grosir dan manufaktur. Yang ketiga ada zona pemukiman kelas rendah. Yang keempat adalah zona pemukiman kelas menengah. Dan yang kelima adalah pemukiman kelas tinggi. Yang ketiga kita akan membahas mengenai teori inti ganda. Teori inti ganda mengemukakan bahwa persebaran penggunaan lahan ditentukan oleh faktor-faktor yang unik, seperti situs kota dan sejarahnya yang khas, sehingga tidak ada urutan-urutan yang teratur dari zona-zona kota, seperti yang terjadi pada teori-teori sebelumnya. Untuk teori ini dibagi menjadi 9 zona. Yang pertama adalah zona daerah pusat kegiatan yang berada di tengah. Kemudian yang kedua ada zona grosir dan manufaktur yang berwarna ungu. Dan yang ketiga ada zona pemukiman kelas rendah. Yang keempat ada zona pemukiman kelas menengah. Yang kelima itu adalah zona pemukiman kelas tinggi. Dan yang keenam adalah zona daerah manufaktur berat. Yang ketujuh ada zona daerah luar PDK. Yang kedelapan itu adalah zona daerah pemukiman suburban. Dan yang terakhir adalah zona daerah industri suburban. Demikianlah pembelajaran hari ini mengenai karakteristik kota. Semoga video ini bermanfaat dan sampai bertemu lagi pada video-video selanjutnya. Terima kasih.